Pria itu mengajak Maidong ke salah satu warteg dan dia bertanya berapa harga untuk mengkremasi orang dengan satu kaki. Pria itu ingin tahu apakah mengkremasi orang utuh dengan orang yang punya satu kaki berbeda. Maidong beranggapan apakah dirinya yang akan dikremasi dan menurutnya dirinya masih sehat. Menurut pria itu punya kaki lengkap dan punya satu kaki sama saja. Mendengar itu Maidong beranggapan dirinya salah dengan menceritakan kalau mempunyai teman wanita yang punya satu kaki yang tentu saja itu adalah Zhuang Ji. Dia butuh bertahun-tahun untuk memulihkan semangatnya. Pada akhirnya dia kembali ceria dan karirnya bagus. Mendapati tidak ada jawaban yang pasti tentang harganya, pria itu mengancam akan melompat dari jembatan saja untuk mengakhiri semuanya. Mendengar itu Maidong merasa dirinya salah lagi dengan menjelaskan kalau nanti akan merepotkan kota Praja jika mayatnya berada di mana. Karena pria itu terus menyinggung soal uang, Maidong mengaku tidak semua dinilai dengan uang dengan sedikit menyadarkan pria itu dengan memberi contoh wanita yang diceritakannya tadi. Ibunya melihat Zhuang Ji berlatih sendiri dengan berbicara di cermin. Zhuang Ji memberitahu kalau dia akan memulai bisnis dengan bekerja sama dengan Sixia. Mendengar itu ibunya bertanya apa sudah dirundingkan dengan Maidong. Zhuang Ji mengaku kalau masalah ini tidak bisa dirundingkan di telepon. Ibunya menatapnya dan merasa ingin menutupinya. Ibunya mengaku hatinya bahagia. Zhuang Ji semakin hari semakin serius dengan Maidong. Zhuang Ji beranggapan semakin serius semakin sulit karena akan berbeda tempat dengannya. Ibunya sedikit menakutinya kalau Maidong belum tentu mau berbeda tempat dengannya karena mereka belum menikah. Apa masih memaksanya untuk berbeda tempat dengannya? Zhuang Ji mengajak Nenek Chen jalan-jalan di taman dan dirinya berterima kasih karena berkat Nenek Chen, dirinya bisa bersama dengan Maidong. Namun Zhuang Ji mengaku kalau dirinya juga tidak bisa melepas Shanghai karena ada karir yang sudah dibangunnya bertahun-tahun. Namun Zhuang Ji menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dirinya akan bertanggung jawab pada Maidong. Nenek Chen mengaku percaya padanya, namun nenek ingin tahu sebenarnya dirinya hanya berpacaran saja atau kepikiran untuk menikah. Mendengar itu Zhuang Ji memberitahu nenek kalau saat ini ingin bersama dengannya. Namun jika nanti putus bisa menjadi teman, tapi Zhuang Ji sekarang merasa sangat yakin bahwa hidupnya di masa depan harus ada dirinya. Mendengar itu Nenek Chen berterima kasih padanya. Nenek Chen mengaku juga akan memberitahu isi hatinya kalau dirinya merasa bertemu dengan orang yang tepat tetap harus menikah. Dia juga bukan mendesak untuk melahirkan anak, namun jika pria dan wanita hanya ingin mendapat kebahagiaan sesaat, tinggal bersama akan lebih mudah. Namun hubungan tanpa meninggalkan sedikit pun jejak tidak akan membuat orang berkembang. Menurutnya menjalankan pernikahan atau bercerai punya konsekuensi yang besar. Nenek Chen mengaku setelah Nenek Lin meninggal dirinya hanya mengandalkan ingatan. Saat Zhuang Ji pulang ke rumah, dia melihat Cui Ge sedang memeriksa ibunya dan langsung menyapanya. Ibunya memberitahu kalau dia menunggunya dari tadi. Zhuang Ji mengajaknya masuk ke dalam dan bertanya kenapa ada di sini. Cui Ge mengaku kalau dirinya tidak memberitahu Sixia jika datang ke sini karena ingin meminta bantuan padanya dengan mengeluarkan kotak cincin untuk meminta pendapat Zhuang Ji. Apakah Sixia akan menyukai cincin ini? Zhuang Ji merasa tidak bisa memutuskan sendiri untuknya karena jika soal pakaian dan sepatu, dirinya bisa, namun kalau soal cincin, Zhuang Ji menyarankan untuk bertanya langsung padanya. Cui Ge mengaku tidak yakin Sixia mau menikah dengannya atau tidak dan dirinya akhir-akhir ini sering memikirkannya. Mendengar itu Zhuang Ji memberitahu kalau dirinya dan Sixia adalah wanita modern dan mereka juga sudah berusia 30 tahun. Jadi kuncinya adalah waktu dan orang yang tepat, maka lebih ingin menjalani kehidupan yang diinginkan. Zhuang Ji menyuruh untuk tidak perlu takut menikah atau punya anak untuknya. Mendengar itu Cui Ge langsung berterima kasih. Saat malam Maidong ke lobi dan saat melihat ponselnya, Zhuang Ji mengiriminya pesan kalau dirinya sangat merindukannya. Maidong langsung membalasnya dengan mengirim pesan suara kalau dirinya terus tidur, jadi tidak melihat ponsel. Maidong mengaku juga merindukannya dan mengajak bertemu besok. Keesokan paginya Zhuang Ji berlari menemui Maidong, namun melihat ada gambar permainan engklek, Zhuang Ji langsung mencobanya. Kemudian dia melihat Maidong datang dengan naik sepeda dan membuatnya tersenyum.
Zhuang Ji bertanya apa matanya sudah baikan dan memberitahu dirinya sudah ke apotek membelikan obat tetes untuknya dengan membantu meneteskan ke matanya. Maidong menyuruhnya naik dan akan mengajaknya ke apartemen nanti malam. Di saat Zhuang Ji mandi, dirinya teringat di mana bertanya ke Cui Ge apa bisa menerima hubungan jarak jauh. Cui Ge merasa jika sudah menikah, dirinya tidak akan bersedia, karena waktu dan jarak pasti akan mematikan perasaan, jadi dirinya tidak mau bertaruh sifat manusia. Cui Ge juga menambahkan yang dibutuhkannya adalah kehidupan yang sederhana, stabil dan harmonis dan tidak mungkin dirinya menaruh perasaan di WeChat atau telepon. Zhuang Ji terlihat resah saat ingin bertemu Maidong dan mulai mencari kata-kata yang tepat dan alasan dirinya pergi ke Shanghai. Maidong yang melihatnya dari balkon langsung meneriakinya dan membuat Zhuang Ji terkejut. Kemudian Maidong menyindirnya karena tidak masuk ke dalam. Saat Zhuang Ji masuk ke dalam, karena sudah sama-sama ingin melepas kerinduan, mereka langsung beradu mekanik. Maidong membawakan minum, melihat Zhuang Ji menutupnya dengan selimut, Maidong mengira akan ada rapat. Zhuang Ji tidur di pangkuan Maidong dan bertanya apa yang dipikirkannya dan menyuruh mengatakan sesuatu. Kemudian Maidong menceritakan tentang saat-saat terakhir Nenek Lin dan juga pesan-pesan Nenek Lin untuknya. Maidong juga memberitahu bahwa mulai sekarang dirinya tidak ingin lagi kehilangannya dengan cara apapun. Mendengar itu Zhuang Ji juga mengaku bahwa dirinya tidak ingin kehilangan Maidong. Zhuang Ji bercerita waktu dirinya ada di Shanghai, dirinya melihat banyak pria yang lebih menarik, tapi anehnya dirinya tidak pernah tertarik sedikit pun, sampai dirinya merasa ada yang salah dengannya, sampai akhirnya dirinya bertemu dengan Maidong. Zhuang Ji sadar bahwa dirinya tidak tertarik dengan pria dominan, tapi dirinya lebih tertarik dengan pria teguh dan mandiri seperti Maidong. Zhuang Ji memberitahu dirinya akan selalu menemaninya dan akhirnya mereka berdua berciuman dengan liar. Maidong terbangun di tengah malam dan ketika melihat Zhuang Ji yang masih tertidur di sampingnya, Maidong tersenyum. Maidong pergi membuka lemari es dan dirinya sangat terkejut ketika melihat nenek yang sudah duduk di ruang tamu. Nenek Chen langsung marah-marah dan bertanya siapa yang disembunyikan di kamarnya dan merasa telah merusak kehormatan keluarga dan menghancurkan reputasi seorang gadis. Jadi akan membunuhnya hari ini agar dirinya bertemu kakeknya untuk meminta maaf padanya. Zhuang Ji yang mendengar keributan alhasil terbangun, melihat Nenek Chen memukulinya, Zhuang Ji melerainya dan mengaku Maidong tidak bersalah, namun Nenek Chen merasa dirinya tahu mana yang benar dan salah dan tidak ingin Maidong merusak masa depannya, jadi akan menghajarnya. Zhuang Ji menahannya dan mengaku dirinya sukarela dan tidak merasa dirugikan, jadi menyuruh untuk memukulinya saja. Nenek Chen beranggapan harus menelepon ibu Zhuang Ji dan dirinya ikhlas dan menerimanya apa yang akan dilakukannya pada Maidong. Namun saat Zhuang Ji memberitahu kalau ibunya sudah mengetahuinya, Nenek Chen terkejut. Nenek Chen tetap marah dan mengancam akan lapor polisi untuk menyelesaikannya. Nenek Chen menyuruh mereka untuk segera menikah, namun mereka merasa ini tiba-tiba.
Nenek Chen beranggapan kalau tidak menikah harus bertunangan. Mendengar itu Maidong berlutut menyuruhnya memukulnya saja karena merasa dipersulitnya. Mendengar itu Nenek Chen mengambil barang mau memukulnya. Namun Zhuang Ji menghalanginya dan membuat Nenek Chen memberitahu kalau dirinya bisa diandalkannya dan membuat Zhuang Ji langsung teringat obrolan dengan Nenek Chen di taman. 这就是女孩的意思。我相信日后知道你一定是我的盟友。奶奶，怪我不知好歹。 Zhuang Ji berlutut juga dan mengaku salah. Zhuang Ji merasa memang harus bertunangan dengan menyuruh Maidong membeli cincin polos saja tidak perlu berlian. Mereka akhirnya melangsungkan pernikahan dan melakukan sesi pemotretan. Bahkan saat mereka berkumpul dengan teman-temannya, semuanya terlihat senang, sampai-sampai mereka memberitahu Ibu Zhuang Ji dan Nenek Chen keliling kota Praja dengan sangat senang memakai pengeras suara. Kemudian Zhuang Ji berpamitan dengan memberitahu akan menghadiri perjamuan keluarga. Saat mereka sampai di rumah Maidong, Zhuang Ji terkejut karena siapa yang mendekorasi semua ini karena terlihat mewah. Mendengar itu Maidong memberitahu kalau adik-adiknya yang melakukannya dan tiba-tiba semuanya mengejutkannya. Melihat ada orang tua Maidong, Zhuang Ji menyapanya dengan memanggilnya paman dan bibi. Namun setelah menikah, dirinya akan memanggilnya ayah dan ibu. Mendengar itu orang tua Maidong merasa itu bisa dibicarakan karena berkatnya juga mereka bisa berkumpul. Kemudian orang tua Maidong mengajaknya makan. Mereka sangat bahagia hingga malam. Zhuang Ji berterima kasih karena sudah mencintainya. Maidong bertanya apa dirinya tidak akan kabur setelah pernikahan. Mendengar itu Zhuang Ji merasa dirinya yang takut jika Maidong kabur darinya. Zhuang Ji memberitahu kalau dirinya menarik ucapannya yang dulu kalau sebelumnya dirinya sangat menyukai Shanghai, namun dirinya lebih menyukai Maidong. Mendengar itu Maidong mencium keningnya. Maidong berterima kasih karena dirinya dan orang tuanya tidak pernah seharmonis ini dan merasa berdamai dengan seluruh masa lalu dengan langsung memeluknya. 希望再也不要经历。永远都会是你的家人。转身的少似幅画像，还有人日归过往远处。 Di saat Zhuang Ji pulang ke rumah, Xixia dan Liao Tao sudah menunggunya dan Xixia memberikan selamat untuknya dan mengajaknya bersulang. Kemudian mereka mengobrol masalah pernikahan. 其实我对我订婚的这个决定，因呢毕竟很现实，太多反而什么都谁就是选择了一种生活，所有的冲动其实都是虚，这点早有准备。 Liao Tao merasa yang dibicarakan mereka sangat rasional, jadi teringat pada zamannya menikah dan punya anak, itu seperti pergi ke tempat wisata, satu kendaraan dan stasiun yang sama, lalu setibanya di stasiun semua orang turun dari kendaraan untuk berfoto. 还真能过出个滋味来，有的就过成了悲剧。 Zhuang Ji beranggapan seharusnya pembicaraan mereka diputar berulang kali oleh stasiun penyiaran kota Praja. Ibunya berpikir dirinya bersusah payah membesarkan 3 orang anak, lalu kehilangan 1 anak tanpa alasan yang jelas. Hatinya jadi tidak nyaman. Mendengar itu Xixia menyuruh untuk mengubah pola pikirnya karena keluarga Chen juga mengirim seorang putra untuknya. Zhuang Ji memberitahu ibunya kalau menikahkan anaknya, bukan menjualnya dan membuat mereka tertawa. Kemudian mereka langsung bersulang untuk ibunya dan juga Paman He. 不行啦，新时代女性。 Di sisi lain Ciwei sedang berada di rumah Maidong dan teman yang lain. Maidong mendengar dari neneknya kalau Ciwei mendapat pekerjaan yang bagus. Mendengar itu Ciwei menceritakan kalau pekerjaannya ini berhasil. Setengah kota Praja ini akan gempar. 吹什么呀？ Ciwei memberitahu beberapa waktu yang lalu dirinya pergi ke Hainan dan menjadi sopir untuk seorang bos besar. Bos ini sangat baik karena tidak keberatan dengan masa lalunya. Dia ke Hainan untuk meninjau kawasan wisata medis, jadi mengikutinya dan belajar banyak hal baru. Mendengar penjelasan dari Ciwei, Maidong sedikit tertarik dan meminta untuk membantu mengenalkannya pada bos itu. Ciwei heran kenapa dirinya tertarik. Temannya yang lain mengingatkan Ciwei dengan pekerjaan Maidong dan membuat Ciwei mengerti. Kemudian mereka langsung bersulang memberinya selamat atas pertunangannya. Keesokan paginya Xixia bersiap untuk kembali ke Shanghai karena ada investor baru yang mengajaknya bertemu dan mengajak Zhuang Ji juga pergi. Namun Zhuang Ji mengaku dirinya tidak bisa pergi sekarang karena belum mengatakannya ke Maidong. Zhuang Ji mengaku setiap kali dirinya ingin membicarakan dengannya, mulutnya seperti disegel.
Xia memberitahu kalau Zhuang Ji harus kembali paling lambat besok sore karena telah menginvestasikan dana untuk perintisan bisnis. Semua orang dan sumber daya semuanya sudah disiapkan untuk kita, jadi segala sesuatu sudah siap, tinggal menunggu kedatangannya saja. Mendengar itu Zhuang Ji mengaku mengerti dan menyuruhnya pergi. Tiba-tiba Zhuang Ji mengaku dirinya sangat cemas. Xia menyuruhnya untuk segera mengaku kepada Maidong dan jangan bertele-tele karena dirinya tidak hanya pergi ke Shanghai, namun juga harus mencurahkan seluruh energinya di sana selama beberapa waktu. Mendengar itu Zhuang Ji akan melakukannya. Zhuang Ji tengah menunggu Maidong, namun saat Maidong melihatnya ada di sana, Maidong terkejut kenapa dirinya ada di sini. Melihat Maidong tengah terburu-buru, Zhuang Ji menanyakannya dan membuat Maidong memberitahu ada urusan di unit. Mendengar itu Zhuang Ji menyuruhnya pergi karena dirinya tidak ada urusan. Maidong memberitahu akan meneleponnya lagi nanti dan tidak lupa Maidong memberikan ciuman mesra ke Zhuang Ji. Zhuang Ji yang sudah bersiap-siap ke Shanghai terlihat murung dan Niao Nia menghiburnya. Ibunya bertanya apa dirinya belum membicarakan pada Maidong. Zhuang Ji mengaku Maidong mungkin sibuk terus sampai tidak membalas pesannya. Ibunya menyarankan jangan curang, jadi harus bicarakan dengan tulus. 听到了没有？ Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Maidong mendapat telepon dari Zhuang Ji. Maidong mengaku baru akan meneleponnya dan akan menemuinya sekarang. Maidong pergi ke stasiun dan mengirim pesan suara kepada Zhuang Ji mau menjemput siapa dan bertanya dirinya ada di mana. Melihat Zhuang Ji menunggunya dengan membawa koper, Maidong bertanya lagi mau menjemput siapa. Namun Zhuang Ji mengaku tidak menjemput orang, namun dirinya yang akan pergi. Mendengar itu Maidong terkejut dan bertanya berapa lama akan pergi. 多久？ Zhuang Ji memberitahu karena ini usaha baru, 2 tahun mungkin akan sibuk dan membuat Maidong terlihat kecewa. Zhuang Ji mengaku tidak ingin merahasiakannya padanya karena tidak menemukan waktu yang tepat memberitahunya dan dirinya akan bertanggung jawab padanya. 我需要你负什么责？ Zhuang Ji beralasan sekarang dirinya sama sekali tidak ingin menjadi teman dekat atau kekasihnya, itu sebabnya bertunangan. Maidong merasa Zhuang Ji nekat tanpa pertimbangan dan membuat mereka berdebat. 一天一天你是怎么规划的？ Kemudian ada pemberitahuan untuk penumpang penerbangan ke Shanghai akan segera memasuki stasiun. Maidong menyuruhnya segera pergi, namun Maidong mengaku tidak akan mengantarnya. Zhuang Ji langsung memegang tangannya dan mengaku dirinya tidak meninggalkannya dan menyuruh menganggapnya sedang dinas. Maidong memberitahu sekalipun dirinya meninggalkannya, akan menghormatinya, karena sejak dulu tidak pernah menghalanginya mengejar impian. Namun Maidong mengingatkan tidak boleh main-main dengan pernikahan. 我想得很清楚。 Maidong menyuruh untuk mengembalikan cincinnya dan anggap tidak pernah bertunangan. Namun Zhuang Ji menolaknya dan membuat Maidong memaksanya. Alhasil Zhuang Ji tidak sengaja memukul Maidong dan membuat hidungnya berdarah. Zhuang Ji ingin membantu mengelapnya, namun Maidong yang sudah merasa kecewa meninggalkan Zhuang Ji dengan pergi dari sana. 陈马东，陈马东，陈马东，我会跟你分手的。 Kemudian ada telepon dari Xia dan Zhuang Ji memberitahu dirinya akan sampai di Shanghai sore ini, jadi menyuruhnya jangan khawatir. Sementara itu Maidong terlihat kesal dengan keputusan yang diambil Zhuang Ji. Zhuang Ji sudah sampai di Shanghai dan Xia hanya terdiam melihat Zhuang Ji murung dengan melihat boneka pohon pemberian Maidong. Xia mengajaknya bersulang dengan memuji proposalnya yang dibuatnya sore ini. Menurutnya itu benar-benar berkilau, jadi Xia beranggapan Zhuang Ji kembali adalah keputusan yang tepat. Xia menyuruhnya jangan sedih karena menurutnya Maidong hanya belum siap secara mental dan pasti akan mengerti nantinya. Namun Zhuang Ji beranggapan yang seharusnya mengerti adalah dirinya dengan bercerita dalam perjalanan pulang dirinya terus bertanya mengapa terjebak di menara televisi. 被一座电视塔困，我们每个人快不着塔。 Saat Maidong minum sup ayam, dia memberitahu Nenek Chen kalau ini terakhir kalinya minum sup ayam. Dalam setengah tahun,
Maidong meminta tidak boleh ada ayam dalam bentuk apapun di rumah ini. 都听你。 Maidong menyuruh Nenek Chen bertanggung jawab penuh soal pertunangan paksa karena bertunangan itu tidak bisa menyelesaikan masalah nyata mereka. Maidong merasa dirinya dan Zhuang Ji memiliki pandangan masa depan yang berbeda dengan beranggapan jika nanti Zhuang Ji bertemu godaan yang besar dan ada yang lebih baik, Nenek Chen ingin dia lakukan apa. Mendengar itu Nenek Chen beranggapan Maidong salah paham tentang Zhuang Ji. Maidong mengaku mempercayainya sama sepertinya, namun apa yang sebenarnya dia inginkan dengan langsung meninggalkan neneknya dan menyuruhnya untuk tidak perlu ikut campur lagi. 不能再插手了。 Waktu berlalu dan 6 bulan kemudian Zhuang Ji naik mobil bersama sopirnya dan dia menceritakan kisah hidupnya. Namun di sisi lain ada sopir truk yang sedang lalai karena bermain dengan ponselnya. Alhasil sopir Zhuang Ji tidak tahu di seberang ada truk yang melintas dan membuat terjadinya kecelakaan. Sementara itu Maidong sedang di rumah duka Shanghai sedang mentraining para pekerja di sana. Tiba-tiba ada mayat yang sedang lewat di depannya, dan saat Maidong melihat cincin yang dipakai jarinya tidak asing, Maidong menyuruhnya berhenti. Kembali ke 1 bulan yang lalu di mana Nenek Chen datang ke rumah Zhuang Ji dan menyapa Liao Tao karena tidak melihat di tokonya, jadi datang ke sini dengan membawakan sedikit sayuran untuknya. Nenek Chen mengaku datang ke sini karena punya maksud, Liao Tao menganggap dirinya keluarga, jadi menyuruh mengatakannya. Nenek Chen merasa Zhuang Ji mengejar karir, jadi tidak menyalahkannya, hanya saja Maidong tidak rela untuk sesaat dan hanya sedikit emosional, jadi memohon memakluminya. Liao Tao merasa Zhuang Ji memang sedikit keras kepala sejak kakinya bermasalah, jadi apapun yang diinginkannya, siapapun tidak bisa menghalangi. Mendengar itu Nenek Chen mengaku Maidong sama saja dan memberitahu dia berpesan padanya untuk tidak ikut campur. Nenek Chen memohon dengan menyuruh ke Zhuang Ji menurunkan harga diri untuk sering menghubungi Maidong, karena kalau tidak bertemu lagi, hubungannya akan dingin. Mendengar itu Liao Tao menyuruhnya jangan khawatir karena Zhuang Ji sulit berubah dan dia tidak pernah seperti ini selain ke Maidong. Sementara itu Zhuang Ji dan Xixia sudah membangun bisnis baru dan Xixia menyuruh Zhuang Ji untuk menjelaskan proyeknya kepada mereka semua. Zhuang Ji dengan keyakinan dan optimisme yang tinggi membakar semangat mereka dan membuat mereka yakin untuk bekerja sama dengan Zhuang Ji dan Xixia. 并且我们会在这个领域内长期深耕，建设一支涵盖材料、医学加入我们，人才阅读从不轻言放弃。哎，您叫我小庄。 Zhuang Ji terlihat kecewa karena Xixia akan meninggalkannya sendirian di rumah, itu karena Xixia memutuskan untuk menikah dengan Cui Ge, jadi Zhuang Ji berat hati untuk melepasnya. Xixia menyindirnya karena dirinya yang bersikeras dulu menjodohkannya. Melihat Zhuang Ji yang terlihat kesal, Cui Ge mengaku akan menebus kesalahannya dengan membocorkan informasi kalau dirinya mendengar Nanping sudah menyerahkan rencana kawasan wisata medis percontohan secara resmi kepada provinsi. Mendengar itu Zhuang Ji mengaku tidak mengerti hubungannya dengan menebus kesalahannya. Cui Ge memberitahu mulai minggu depan kota Praja sudah mulai mengumpulkan orang dan mulai mengeluarkan ide, jadi apa dirinya tidak punya pikiran apapun. Mendengar itu Zhuang Ji bergegas akan pergi ke Nanping dan menerapkan hal ini. Zhuang Ji mengaku beberapa bulan ini terus berpikir bagaimana dirinya bisa memindahkan bumi seperti Chen Maidong ini dan Cui Ge telah memberinya titik tumpu ini. Namun jika ada sebuah jembatan antara Nanping dan dirinya, masalah kami berdua akan terselesaikan. Xixia mengaku tidak ingin menjatuhkan semangatnya, namun masalahnya dengan Maidong sungguh harus pelan-pelan. Mendengar itu Zhuang Ji memberitahunya kalau dirinya sudah membuat rencana beberapa bulan ini karena ada banyak orang yang membantunya mengawasinya. 好多人帮我盯着呢。 Zhuang Yan pergi ke tempat kerja Maidong dan ingin membantunya, namun Maidong menyuruh untuk sepakat dulu kalau tidak akan mengungkit tentang kakaknya. Zhuang Yan mengaku tidak ada waktu mengurus masalah mereka dengan beralasan bertengkar dengan ibunya. Zhuang Yan menceritakan kalau dirinya berpacaran semester lalu dan mengaku mengenalnya lewat internet dan marganya adalah Ji. Maidong langsung teringat kalau angsa jisannya juga bermarga Ji. Zhuang Yan baru menyadari kalau dirinya sebenarnya tidak menyukai gadis ini. Mendengar itu Maidong bertanya apa sudah memberitahu kakaknya. Zhuang Yan langsung menyindirnya kalau bukankah tidak boleh mengungkit kakaknya dan membuat Maidong menebak karena itu dirinya bertengkar dengan ibunya. Zhuang Yan memberitahu saat itu membicarakannya lewat telepon, namun emosinya langsung meledak dan tidak mendengar dirinya selesai bicara. Dirinya sebenarnya ingin menyampaikan tidak bisa berpacaran dengan wanita,
tapi dirinya juga tidak berhenti berusaha dan dirinya merasa bingung. Maidong menyuruh untuk percaya keluarga sendiri. Mendengar itu Zhuang Yan memancingnya dengan menanyakan apa kakaknya termasuk keluarganya dan harus sedikit percaya padanya. Zhuang Yan merasa jika dirinya dan kakaknya baik-baik saja, tidak akan seperti ini dan terus membahas kakaknya karena Maidong tidak menggubrisnya. Kakaknya menderita dan bahkan kakaknya tidak ada waktu peduli lagi dengannya dan juga Niao dan merasa masalahnya ada padanya. Zhuang Yan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya untuk menghibur ibunya. Namun Maidong mengabaikannya dan akhirnya Zhuang Yan menyuruhnya untuk mengantarnya ke stasiun kereta besok karena akan kembali ke sekolah. Keesokan harinya Maidong mengantar Zhuang Yan ke stasiun. Zhuang Yan berterima kasih padanya dan membuat Maidong menyuruh tetap fokus belajar dan menyuruhnya jangan sering membuat ibunya marah. Namun Zhuang Yan bertanya kapan sanksi untuk kakaknya berakhir. Maidong mengaku itu urusan mereka berdua, jadi jangan ikut khawatir. Zhuang Yan mengaku dirinya juga ikut bersedih dan membuat Maidong punya pemikiran sendiri tentang ini. Tiba-tiba Zhuang Ji juga datang ke sana. Melihat ada Zhuang Ji, Maidong terkejut dan langsung masuk ke mobilnya. Zhuang Ji yang sudah merencanakannya dengan Zhuang Yan juga masuk ke mobil Maidong dengan pura-pura mengucapkan selamat tinggal dan mendekat ke Maidong. Saat di tengah jalan, Zhuang Ji senyum-senyum sendiri dan menggodanya. Kemudian Zhuang Ji bertanya apa dirinya merindukannya, karena dirinya sangat merindukannya, namun karena Zhuang Ji menyentuh pahanya, Maidong menelepon Silun bertanya bagaimana mengajukan kasus pelecehan seksual. Zhuang Ji mengaku tidak akan bercanda lagi karena kepulangannya kali ini mendengar kota Praja akan melakukan kawasan wisata medis percontohan, menurutnya sama dengan rencana bisnisnya, secara logika dirinya harus memimpin masalah ini. Maidong langsung teringat di mana Maidong ditemani Bibi Wu bertemu dengan kepala kota Praja dan mengaku dibawa perkenalan Ciwei, mengenal Pak Su, namun dirinya terkejut mencapai niat kerja sama secepat ini pastinya karena kepala kota Praja dan Bibi Wu sudah banyak bekerja. Sesampainya di unit, Silun menyambutnya dan memberitahu kalau ingin mengajukan pelecehan seksual telepon 110. Kemudian Zhuang Ji menyapanya dan membuat Silun terkejut karena Zhuang Ji yang berada di dalam mobil. Maidong menyuruh Silun untuk menghubungi taksi dan mengantarnya pulang, namun Zhuang Ji mengaku dirinya senggang, jadi akan menunggu Maidong sampai selesai bekerja. Saat pulang ke rumah, dia mencurahkan semuanya ke ibunya dan Niao karena sikap Maidong kepadanya, namun ibunya hanya terdiam dan membuat Zhuang Ji kesal. Ibunya beranggapan Maidong tidak menggubrisnya pasti ada alasannya, jadi menyuruh Zhuang Ji introspeksi diri. Mendengar itu Zhuang Ji kesal ibunya di pihak siapa, dan saat bertanya ke Niao. Zhuang Ji menyuruh untuk membantu mencarikan ide untuknya. Niao merasa Maidong berbeda dari yang dulu seperti gaya berpakaiannya. Jadi menyuruh bertanya ke ibunya untuk memastikannya dan membuat Zhuang Ji sedikit kesal. Dan saat Zhuang Ji pergi, ternyata mereka sudah bersekongkol untuk mengerjai Zhuang Ji dan membiarkannya mendapat penolakan dari Maidong. Kemudian saat di kamar, Zhuang Ji menelepon Xixia mengaku dirinya ingat untuk membuat Maidong menggubrisnya. Xixia memikirkan sebuah ide buruk untuknya. Mendengar itu Xixia ingat saat makan bersama dengan teman kerja lama. Zhuang Ji menyuruh memostingnya di momen dan hanya Maidong yang boleh melihatnya dan menandainya. Apa dia membalasnya? Maidong berolahraga pagi dengan berlari dan dia juga memotret dirinya untuk diunggah di story moment. Zhuang Ji terbangun karena mendengar bunyi alarm dan juga mendapat pesan dari Xixia kalau Maidong tidak membalasnya. Kemudian Zhuang Ji melihat story Maidong yang berolahraga pagi. Zhuang Ji yang terlihat kesal langsung ke rumah Maidong, namun dia tidak ada di kamar. Mendengar di kamar mandi ada orang, Zhuang Ji masuk ke dalam dan membuat Maidong bertanya kenapa dirinya masuk. Maidong mengaku sedang mandi, namun Zhuang Ji mengaku harus berbicara dengannya. Mendengar itu Maidong ingin berpakaian dulu karena kedinginan. Zhuang Ji menyindirnya karena sudah tahu kakinya sakit namun membiarkan menunggu di unitnya sampai tengah malam. Kemudian Zhuang Ji mengambilkan pakaiannya dan juga mengeringkan rambutnya dengan handuk. Merasa Maidong mengacuhkannya,
Zhuang Ji bertanya apa mau menggantikan dirinya untuk mencari pasangan baru. Mendengar itu Maidong beranggapan Zhuang Ji selalu seperti ini, bicara sembarangan dan sama sekali tidak peduli. 我这段时间天天解释，我不走心。 Zhuang Ji mengaku tidak akan melakukannya lagi dan menurutnya dirinya tidak puas yang dilakukannya, jadi menyuruh memberinya petunjuk yang jelas. Mendengar itu Maidong menyuruh memikirkan dengan cermat hidup seperti apa yang bisa membuatnya lebih bahagia karena itulah yang terpenting. Saat Zhuang Ji pulang, dia mengirim pesan suara ke Xixia kalau ini pertama kalinya dirinya ragu dan merasa Maidong tidak menyukainya lagi. Zhuang Ji mengaku akan pergi berpidato di kantor pemerintahan kota Praja nanti, namun sekarang ingin menangis. Xixia langsung meneleponnya dan beranggapan Zhuang Ji bodoh, karena Maidong orang yang keras kepala, jadi menurutnya Maidong susah payah menyukainya dan tidak akan melepaskannya semudah itu. Xixia menyuruhnya untuk harus kepala juga dan juga menyemangatinya seperti dirinya pertama datang ke Shanghai. Di sisi lain Maidong mengingat obrolan dengan Zhuang Ji tadi di mana saat Zhuang Ji mengaku dibutuhkannya adalah dirinya dan saat Zhuang Ji menyuruh Maidong untuk mengatakan yang sebenarnya, Zhuang Ji melarangnya karena nadanya aneh, jadi tidak mau mendengarnya sekarang. Maidong juga mengingat saat pertunangannya, dia pernah bertanya apa yang diinginkan darinya. Zhuang Ji saat itu menginginkan ruang belajar di lantai atas, dan saat Zhuang Ji balik bertanya apa yang diinginkan darinya. 没有，只要是 Zhuang Ji pergi ke pemerintahan kota Praja untuk berpidato kepada mereka semua, namun setelah Zhuang Ji memberitahu semua rencananya, semuanya terdiam dan membuat Zhuang Ji bertanya apa dirinya terlalu lancang ajukan proposal secara sukarela. Namun mereka mengaku harus belajar banyak darinya. Maidong yang kebetulan ada di sana juga mendengarnya, apalagi di saat Zhuang Ji memberitahu yang mengajarinya adalah Maidong dan membuatnya tersenyum. 一份绵薄之力，当然这也是很庆幸能在这个。我们小杰，给各位阐述一下我的方案。 Maidong datang ke stasiun untuk menemui Zhuang Ji dan saat melihat Maidong, Zhuang Ji beranggapan Maidong akan mengantarnya. Namun Maidong mengaku ingin berbicara dengannya. Zhuang Ji juga meminta maaf atas tindakannya kemarin kepadanya. Kemudian Maidong menyuruh Zhuang Ji untuk kembali ke Shanghai dengan aman, dan sebelum pergi, Zhuang Ji memeluk erat Maidong dahulu. 这段时间我不是在冷暴力，不能靠冲动和笑闹来维系。你教会了我爱，比我做得好一切。就让我们都学着去爱吧。 Maidong selalu tidak lupa mengirim makanan untuk Zhuang Ji karena Xixia sudah pindah, jadi Maidong khawatir dengan Zhuang Ji yang selalu tidak sempat mengurus makanannya sendiri. Zhuang Ji dan Maidong saling mengirim pesan suara. Zhuang Ji memberitahu bahwa semakin malam dirinya merindukan Nanping dan Zhuang Ji juga mengaku dirinya sangat mencintai Maidong. Mendengar itu Maidong tersenyum dan juga memberitahu bahwa dirinya mencintai Zhuang Ji. Saat Maidong tiba di stasiun Shanghai, dia menelepon Niao Niao dan memberitahu dirinya tidak bisa mengajarinya hari ini karena harus menjadi juri kompetisi industri pemakaman. Maidong juga akan memberikan sebuah kejutan untuk Zhuang Ji serta menyuruh Niao Niao jangan sampai membocorkan kejutan ini. 死别，世间最难熬的生离，把一场生离变得现实。 你没事吧？ Kembali ke masa kini, Maidong yang sangat khawatir melihat identitas jenazah tersebut dan merasa sedikit lega setelah mengetahuinya itu bukan Zhuang Ji. Dengan khawatir Maidong langsung berlari pergi dan mencoba berkali-kali menghubungi Zhuang Ji, namun tetap tidak bisa. 开大车，我开小车，咱俩谁？啥事？ 现在马上去车站，谢谢。 不然先接个电话。你要 Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya bisa tersambung. Kemudian Maidong menyuruh Zhuang Ji untuk menunggunya di stasiun Shanghai. Zhuang Ji dan Maidong sama-sama berlari, dan setelah keduanya saling melihat, mereka langsung berpelukan.
Maidong memberitahu dirinya khusus datang hari ini untuk menemuinya. Mendengar itu Zhuang Ji mengaku bahwa mulai sekarang dimanapun Maidong berada, itulah rumahnya. 今往后，从今分秒来，完不说没有听。恨。 Terlihat Niao yang tengah belajar sendirian, sementara Nenek Chen sedang memasak, sedangkan Liao Tao dan Bibi Wu tengah berjalan-jalan bersama dan terlihat sangat bahagia. Zhuang Yan sedang melukis indahnya pemandangan di atas bukit. Melihat Angsa Jisan yang pulang ke rumah, Zhuang Yan memanggil semua orang. Zhuang Yan merasa sangat bahagia sampai menciumi angsanya tersebut. Ternyata Angsa Jisan pulang dengan pasangannya. Melihat itu Liao Tao mengaku akan membeli angsa tersebut dari pabriknya dan sudah menyiapkan tempat untuk angsa tersebut. Mendengar itu Zhuang Yan langsung memeluk ibunya, begitupun Niao dan juga Zhuang Ji yang ikut memeluknya dan mereka terlihat sangat bahagia. 为啥？哎呀，我要表达的嘛。